Halo teman-teman semua, kembali lagi di Market Update by Yoga teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan lanjut lagi membahas pergerakan XAU USD di awal minggu teman-teman ya. Dan di sini ya kita sudah berhasil mengekspektasi teman-teman bahasanya yang memprediksi harga dari XAU itu bakalan sideways di hari Jumat kemarin. Salah satu faktornya adalah harga yang sudah terlalu tinggi teman-teman, yang pertama. Terus yang kedua, kalau teman-teman lihat ya di minggu kemarin itu ada US Bank Holiday pada hari Jumat. Ya, yang membuat harga atau volume dari XAU USD ini lebih lambat teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman tanya kenapa di hari Jumat harganya itu lambat banget, jawabannya simpel banget. Satu jawabannya yaitu marketnya libur teman-teman. Seperti itu ya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini guys, ya saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita akan ya mengadakan yang namanya bootcamp trading teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau ngikut ya bootcamp tradingnya ini membahas mengenai price action, mastering fundamental ya. Terus mastering trading plan ya dan execution. Teman-teman bisa ikutin bootcamp kita di Agustus besok ya. Dan untuk linknya saya sudah sertakan ya, teman-teman tinggal masuk aja ke komunitas kita yang ada di deskripsi video ini teman-teman ya. Di situ ada link komunitas. Sekaligus juga saya berikan ebook gratis untuk teman-teman ya yang mau belajar price action trading dari dasar. Seperti itu ya. Di komunitas selain bootcamp kita juga adakan yang namanya sinyal trading, Zoom rutin setiap pagi pada sesi Asia dan juga edukasi teman-teman. Pokoknya lengkap banget ya, teman-teman tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita memiliki rekomendasi broker trading yang memiliki spread yang rendah dan juga withdrawal yang lancar. Jadi untuk teman-teman ya yang mau trading modal-modal kecil ya, pengen cari broker yang spreadnya rendah, leverage-nya besar dan WD-nya lancar, teman-teman cobain deh ya. Link broker kita teman-teman ya, itu sudah saya sertakan di deskripsi video ini karena teman-teman bisa dapatkan banyak sekali benefit untuk tradingan teman-teman sehari-hari. Seperti itu. Oke, so langsung aja teman-teman kita bahas mengenai pergerakan harga di hari ini. Ya, kita akan review dulu dari news teman-teman ya. Kita lihat news di hari ini masih berada pada optimisme. Deeskalasi dari perang Timur Tengah saat ini di mana Iran dan juga US itu masih mengupayakan damai antara kedua belah pihak dan membuka kembali Selat Hormuz secara utuh teman-teman. Ya, dan ini ya bisa memberikan kita informasi bahwa untuk resiko inflasi itu masih rendah teman-teman ya. Sesuai dengan yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, Wars juga sudah sebutkan sebelumnya, resiko inflasi di Amerika itu lagi rendah teman-teman karena Selat Hormuz sedikit dibuka ya, bukan fully open teman-teman, bukan yang sepenuhnya dibuka, dan itu bisa meredakan inflasi di sektor energi Amerika. Seperti itu. Dan untuk ya Fed Watch tool-nya teman-teman, kita lihat di target rate probabilities mengenai dinaikannya suku bunga itu sudah turun ke 21,9%, yang artinya investor sudah mulai ya menurunkan resikonya terhadap inflasi yang tinggi di Amerika seperti itu. Ya, yang pastinya ini akan mendukung analisa kita ya dari minggu kemarin teman-teman. Di mana kita masih memprediksi harga dari US dollar ini akan mengalami yang namanya penurunan. Ya, untuk trade idea di US dollarnya kita punya dua trade idea ini. Pertama, harganya retrace ke area resistance-nya lagi, atau nanti harganya retrace ke area structure terdekatnya di sini dan close di bawah. Seperti itu. Targetnya ke 102.50 teman-teman atau ke 99.500. Seperti itu. Ya, jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Optimisme ini masih membawa resiko inflasi yang turun ke Amerika, teman-teman. Dan ini membawa harga dari US dollar itu kembali turun. Ya, jadi untuk biasnya kita masih lihat kemungkinan adanya penurunan di US dollar pada minggu ini. Seperti itu. Asalkan resiko inflasi itu masih turun, guys. Dan optimisme masih berjalan. Dan untuk minggu ini teman-teman, ya kita akan dihadapkan dengan beberapa data ekonomi Amerika. Ya, dan untuk di hari Senin kita akan disuguhkan dengan S&P Global Service PMI. Yang besar kemungkinan ini tidak terlalu berdampak ke market teman-teman. Ya, naik pun tidak terlalu signifikan, turun pun juga tidak signifikan. Artinya datanya stabil. Ya, lebih condong kemana? Lebih condong ke bias. Biasnya apa? Optimisme. Cukup jelas ya teman-teman ya. Ya, dan yang perlu kita lihat nanti itu di Thursday, teman-teman, atau di hari Kamis pada jam 1 pagi dini hari mengenai FOMC meeting. Ini adalah spill ya dari pejabat The Fed mengenai FOMC mendatang itu seperti apa. Apakah resiko inflasi masih tinggi? Apakah proyeksi US dollar masih bagus? Apakah nanti suku bunga bisa dinaikkan atau bahkan ditahan, teman-teman? Semuanya nanti bakalan ada di FOMC meeting minutes. Seperti itu.
ya. Dan untuk minggu ini teman-teman, kalau kita lihat dari data ekonomi yang dirilis, itu market seharusnya lebih santai ya. Tidak seagresif minggu kemarin, naiknya sampai ribuan pips berkali-kali teman-teman. Tetapi market di minggu ini lebih santai dan ya semoga lebih enak dianalisa. Seperti itu guys. Oke, dan bagaimana ya mengenai trade idea di hari ini untuk XAU USD? Ya kalau kita lihat XAU saat ini teman-teman ya, itu masih diperdagangkan di bawah dari open marketnya. Ya, masih diperdagangkan di bawah dari open marketnya. Dan di sini kita dapatkan ada area support teman-teman. Dengan US dollar yang naik teman-teman ya, kita lihat di sini adanya pullback dulu di sesi London atau sesi pre New Yorknya. Ini bisa menekan harga emas turun dulu ke bawah teman-teman. Tetapi tetap saya ingatkan, market saat ini masih berada pada optimisme yang cukup bagus teman-teman. Ya, yang dimana ini bisa menurunkan resiko inflasi. So, untuk target buy-nya ya, saya bakal lihat di dua area ini teman-teman. Ya, ini untuk target buy. Ya, ketika harganya turun, close di bawah dari area supportnya, target buy-nya ini bisa di bawah sini. Pertama di area key level, ya psikologi 4100, atau nanti di pre-news-nya di 4060. Seperti itu. Ya, jadi fokus kita itu ada di area support teman-teman. Kalau misal area support ini di break, teman-teman bisa manfaatkan sell momentumnya dulu. Ya, short term sales ya ke area sini. Tapi kalau misalnya nggak di break gimana bang? Kita bakal wait and see. Ya, kita bakal wait and see dan kita akan lihat apakah harga bisa bertahan di atas dari area support ini. Kalau misalnya harga bisa bertahan di atas dari area support ini teman-teman ya, dan break di atas dari open market, ini bakal jadi bullish lanjutan. Ya, untuk intraday perspektif kita, intraday bias kita di minggu ini, saya masih melihat adanya potensi bullish ke area-area penting teman-teman. Kalau kita lihat dari 1 jam, ada beberapa area yang saya sudah tandai dari minggu lalu teman-teman. Yang pertama itu adalah area sini. Ya, terus yang kedua itu adalah area sini. Ya. Nah, ya kita punya dua area untuk buy momentum ketika nanti harganya bisa close di atas dari open marketnya. Ya, ini lebih menguntungkan teman-teman. Tetapi kalau misalnya dia tidak close di atas open marketnya, maka teman-teman wajib ya wait and see dulu. Pastikan harganya close di atas open market, baru teman-teman bisa entry buy. Dari sekarang bisa nggak? Bisa-bisa aja, tapi high risk, high reward teman-teman. Seperti itu. Ya, ini ada lagi area support. Harganya berkonsolidasi di area support. Satu aja pergerakan di London Session, itu bisa ya mengenakan stop loss teman-teman. Jadi tetap hati-hati. Seperti itu. Ya, untuk open posisi buy-nya kita bakal cari momentum seperti ini ya dan seperti ini di bawah sini teman-teman nanti ya. Ekspektasi kita siang ini harganya bakal break dulu ke bawah ya, retrace targetnya ke sini atau ya ke level ini teman-teman. Ya, kita bakal tunggu di dua level ini untuk re-entry buy lagi. Seperti itu. Cukup jelas ya, abang kakak semua teman-teman. Ya, dan saya ingatkan juga kalau teman-teman mau belajar analisa seperti saya, dan kalau teman-teman mau profit konsisten seratusan pips seperti kita di komunitas, teman-teman bisa ikut bootcamp kita. Ya, bootcamp kita adakan di Agustus nanti. Teman-teman tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video ini, ya lengkap dengan ebook dan juga rekomendasi broker trading kita. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman outlook kita hari ini, dan saya ingatkan outlook saya bisa salah ya. Makanya teman-teman wajib analisa ulang dan ya teman-teman ya wajib entry dengan money management dan konfirmasi. Jangan ketika harga mencapai area support langsung buy, resistance langsung sell. Jangan, tunggu konfirmasinya teman-teman. Seperti itu. Oke, cukup jelas. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman dan bye-bye.